Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fansal Kamil dari MPM 411821912300042 dari Para 1 Universitas Unisma Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya, yaitu sejarah dan asal-usul olahraga dayung. Latar belakang. Olahraga dayung adalah salah satu olahraga air yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Berakar dari kebutuhan manusia untuk bertransportasi dan menjelajahi perairan sejak zaman prasejarah. Manusia telah menciptakan perahu dan menggunakan dayung untuk mengarungi sungai, danau, dan lautan. Aktivitas ini tidak hanya penting untuk mobilitas, tetapi juga untuk berburu, memancing, dan berdagang. Awal mula olahraga dayung di dunia. Olahraga dayung memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang dimulai dari penggunaan perahu dan dayung sebagai alat transportasi dan eksplorasi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenali awal mula olahraga dayung di dunia. Yang pertama ada penggunaan awal perahu dan dayung. Sejak zaman prasejarah, manusia telah menciptakan perahu dari bahan-bahan alami, seperti kayu dan bambu. Ini digunakan untuk yang kedua ada peradaban kuno. Yang pertama ada Mesir kuno. Perahu dayung digunakan untuk mengarungi Sungai Nil yang merupakan jalur transportasi utama. Perahu ini juga digunakan dalam ritual keagamaan dan upacara. Kalau yang Yunani dan Romawi, dayung menjadi alat penting dalam peperangan laut. Perahu dayung digunakan dalam pertempuran dan juga dalam perlombaan perahu yang diadakan sebagai bagian dari festival seperti festival Valentinic di Athena. Yang ketiga ada transisi keolahragaan kompetitif. Pada abad ke-18, olahraga dayung modern mulai muncul di Inggris. Klub-klub dayung pertama kali didirikan dan perlombaan perahu menjadi acara populer. Perlombaan The Beatles antara Universitas Oxford dan Cambridge yang dimulai pada tahun 1829 menandai salah satu kompetisi dayung paling terkenal dan menjadi model bagi perlombaan-perlombaan lainnya. Yang keempat, pengembangan olahraga dayung. Sering berjalan waktu, olahraga dayung menyebar ke berbagai negara dan perkembangan menjadi olahraga kompetitif internasional. Pada tahun 1900, dayung menjadi salah satu cabang olahraga resmi di Olimpik modern yang semakin meningkat popularitas dan pengakuan terhadap olahraga ini di seluruh dunia. 5. Variasi dan disiplin dalam dayung. Olahraga dayung kini mencakup berbagai disiplin, termasuk dayung kayak, dayung kuno, dan dayung perahu panjang. Setiap disiplin memiliki teknik dan aturan yang berbeda, tetapi
semuanya berbagi prinsip dasar penggunaannya. Dayung untuk pergerakan perahu. Baik, yang selanjutnya ada dayung dalam budaya tradisional. Dayung tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan perahu, tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam budaya tradisional di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai dayung dalam konteks budaya tradisional. Yang pertama ada simbol identitas budaya. Di banyak komunitas pesisir dan sungai, dayung menjadi simbol identitas budaya. Perahu dan dayung seringkali dihias dengan motif dan simbol yang mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Misalnya, di Indonesia perahu tradisional seperti perahu jukung dan perahu pesisir memiliki desain yang unik dan mencerminkan warisan budaya daerah masing-masing. Baik, yang kedua ada upacara dan festival. Dayung seringkali terlibat dalam berbagai upacara dan festival. Banyak memiliki lomba-lomba perahu yang diadakan sebagai bagian dari perayaan seperti lomba perahu naga di Tiongkok. Lomba perahu naga diadakan untuk merayakan festival danau yang merupakan tradisional kuno yang menghormati pesisir kuno Kuyun. Festival perahu tradisional di Indonesia, berbagai daerah di Indonesia mengadakan lomba perahu tradisional sebagai dari festival lokal yang melibatkan komunitas dalam semangat persatuan dan kebersamaan. Yang ketiga ada cerita rakyat dan legenda. Dayung dan perahu sering muncul dalam cerita rakyat dan legenda. Di berbagai budaya, kisah-kisah ini seringkali menggambarkan perjalanan dan menghubungkan manusia dengan alam. Dalam banyak budaya, perahu dan dayung menjadi simbol perjalanan hidup, pencarian dan penemuan diri. Yang keempat, pendidikan dan keterampilan. Dalam budaya tradisional, keterampilan mendayung dan mengoperasikan perahu seringkali diajarkan dari generasi ke generasi. Ini menciptakan ikatan antara anggota keluarga dan komunitas, serta melestarikan pengetahuan dan keterampilan dan berharga kepada kegiatan mendayung juga menjadi saran untuk mengajarkan nilai-nilai kerjasama, disiplin, dan ketekunan. Terus yang kelima ada peran dalam ekonomi. Di banyak masyarakat, dayung dan perahu tradisional digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti memancing, berdagang. Ini menjadi dayung sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan mata pencarian masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan sumber penghidupan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan budaya di antara anggota komunitas. Baik, yang selanjutnya ada perkembangan olahraga dayung di Indonesia. Olahraga dayung di Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan telah berkembang pesat seiring dengan waktu. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai perkembangan olahraga dayung di Indonesia. Yang pertama ada akar sejarah dan tradisi. Dayung telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Perahu tradisional seperti perahu jungkung dan perahu
penisi digunakan untuk transportasi, perdagangan, dan kegiatan sehari-hari di daerah pesisir dan sungai. Kegiatan mendayung juga sering kali terlibat dalam tradisi dan upacara lokal seperti lomba perahu yang diadakan dalam festival dan kepercayaan. Perannya. Yang kedua ada organisasi dan pembentukan klub. Pada awal abad ke-20, olahraga dayung mulai terorganisir dengan pembentukan klub-klub dayung di berbagai daerah. Klub-klub ini menjadi wabah bagi para penggemar dayung untuk berlatih dari berkompetisi. Organisasi seperti Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PODSI didirikan untuk mengkoordinasikan kegiatan dayung di tingkat nasional dan mengembangkan olahraga ini seluruh Indonesia. Yang ketiga ada partisipasi dalam kompetisi internasional. Indonesia mulai berpartisipasi dalam kompetisi internasional termasuk kejuaraan dayung Asia dan Olimpik. Prestasi yang diraih oleh atlet dayung Indonesia di berbagai kejuaraan internasional semakin meningkat popularitas olahraga ini. Atlet-atlet seperti Rahmat Hidayat dan Siti Fatimah telah mengukir prestasi di tingkat dunia, membawa nama Indonesia ke pentas internasional. Baik, dan selanjutnya ada yang keempat. Yang keempat ada perkembangan infrastruktur dan pelatih. Pemerintah dan organisasi olahraga telah berinvestasi dalam perkembangan infrastruktur dayung seperti pembangunan fasilitas pelatih dan tempat perlombaan. Ini bertujuan untuk mendukung atlet dalam mengembangkan keterampilan dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Program pelatih yang terstruktur juga diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas atlet dan pelatih serta memperkenalkan teknik-teknik modern dalam olahraga dayung. Yang kelima ada peningkatan kesehatan partisipasi masyarakat. Kesadaran akan kepentingan olahraga dayung sebagai bagian dari gaya hidup sehat semakin meningkat di kalangan masyarakat. Berbagai acara festival dayung diadakan untuk menarik minat masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rekreasi dan pelestarian lingkungan seperti membersihkan sungai dan pantai. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan olahraga dayung memiliki akar yang dalam sejarah manusia, dimulai dari penggunaan perahu dan dayung sebagai alat transportasi dan eksplorasi dari peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Dayung telah bertransportasi menjadi bentuk kompetisi yang terorganisir dengan munculnya klub-klub dayung di Inggris pada abad ke-18 dan perlombaan-perlombaan yang menjadi populer. Yang kedua ada dayung dalam budaya tradisional. Dayung bukan hanya alat untuk menggerakkan perahu, menjadi juga simbol identitas budaya di berbagai masyarakat. Dalam banyak budaya, dayung terlibat dalam upacara, festival, dan cerita rakyat, mencerminkan nilai-nilai sosial tradisi yang ada. Kegiatan mendayung seringkali mengajarkan keterampilan, kerjasama, dan menyelesaikan warisan budaya. Yang ketiga ada perkembangan olahraga dayung di Indonesia. Di Indonesia, olahraga dayung telah berkembang dari tradisi lokal. Baik, segitu aja presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.